Di situ alhamdulillahnya gue emang pertama kali ternyata suasananya beda banget nih. Ternyata di pelajar yang gue kira itu udah serem banget, ternyata ada yang lebih serem lagi. Jadi bener-bener kayak gue konsultasikan ke pelatih gue, ke orang tua, ke akhirnya ke temen-temen gitu gimana. Akhirnya ya jalan tengahnya alhamdulillah si Bapom ini latihannya bisa kayak apa ya, ibarat fleksibel. iya bisa, jadi latihannya itu di luar jam ngajar gue. Oh iya. Akhirnya gue di situ gue bisa lah sambi gitu. Jadi abis dari tempat gue kerja gue langsung ke tempat latihan. Padahal kayak tempat kerja gue itu gue kayak orang gila aja sih waktu itu. Bener-bener Gimana tuh? asal lu tahu kayak tempat kerja gue dari rumah gue itu 32 kilo kita jalan. Ya Men. Bener-bener kayak kita namanya jadi orang guru, padahal itu gajinya bener-bener kayak kecil banget kalau jadi orang guru. Tapi namanya kita seneng ya, Iya. namanya seneng bodo amat lah. Udah Mau itu passionnya kecil ya. gue pengen nyari pengalaman juga di situ. Iya. Gue 32 kilo nih dari rumah gue ke tempat kerja. Abis itu dari tempat gue kerja gue ke tempat latihan itu juga sekitar 31 kilo tuh. Wow, Itu lumayan berarti juga sama. total berapa jam tuh? Kayak kalau nggak macet itu cuma 1 jam gitu. Kalau nggak macet ya. Kalau Dari kerjaan dari ke tempat latihan. Iya, itu 1 jam. Pokoknya gue bener-bener kayak jatuhnya ke tempat latihan itu udah kayak capek buat perjalanan aja sih. Dari tempat latihan ke rumah gue ya sama gitu, jauh juga. Bener-bener sejam atau sejam setengah. Iya. Jadi bener-bener gue berangkat pagi, pulangnya bener-bener. Gue kan kalau berangkat kerja itu gue bangun dari jam 5 kurang nih. Terus akhirnya jam 5 10 gue bisa berangkat, atau jam 5 kurang gue berangkat nyampe jam setengah 7 di situ. Bener-bener gue kalau dari caranya kayak emak gue itu bilang, lu itu berangkat dari sebelum terbit sampai terbenam gitu. Jadi lu nggak pernah ketemu matahari nih di rumah gitu. Jadi bener-bener gue itu tinggalnya di luar pokoknya. Iya. Kayak di rumah cuma numpang tidur. Akhirnya gue bener-bener ya Allah, ya gini kali ya mungkin apa namanya prosesnya. Nah lucunya lagi abis dari situ gue juga masuk kan di tim provinsi waktu itu, tim kota buat mewakilin Tangerang Selatan buat ke Jurprop itu, Porprov itu. Jadi dari latihan di DKI, dari situ kan pokoknya tracknya kayak tadi tuh, kesana kesini. Habis dari tim DKI, habis itu gue latihan lagi malamnya. Jadi latihan DKI sore, gue langsung latihan lagi malamnya ke Tangerang Selatan. Bener-bener nyampe rumah itu jam 11 malam, tidur lagi gitu. Bener-bener capek banget sih pokoknya. Padet banget ya. Itu sih kalau kayak cerita-cerita kayak zaman dulu gitu sampai sekarang ini mungkin ya. Menarik banget ya. Berarti itu termasuk salah satu kayak pengalaman yang paling berkesan lah buat Kak Yasir. Wow, keren banget. Jadi kalau tanpa motivasi yang tinggi itu kayaknya bakal sulit ya ngejalaninya ya. Apalagi kayak bukan dari passion sendiri, motivasi sendiri. Bener-bener ngomongin soal seleksi yang tadi, dari seleksi tingkat kelurahan bahkan ya, udah bukan kecamatan lagi tapi kelurahan sampai tingkat kota, tingkat provinsi, itu semua dijalani sama Kak Yasir. Wow, keren banget ya. Pantesan aja nih jadi panutan banyak orang nih. Biasa aja sih kalau panutan ini enggak ada. Oke. Terlalu berlebihan. Nah, dengar-dengar Kak nih PB IPSI itu katanya sudah menetapkan peraturan baru Kak. Itu bener nggak sih? Iya betul sih, emang peraturan baru ada gitu. Nah itu bedanya dengan peraturan lama itu apa Kak? Peraturan baru sama peraturan lama? Mungkin kalau menurut saya perbedaannya di situ kayak kalau hal yang dulu di peraturan 2012 itu dilanggar, tapi di 2020 ini kayak disahkan gitu, peraturan baru ini disahkan gitu, dibolehkan gitu. Kayak misalnya dulu itu nggak boleh nih kita menarik kayak gini nggak boleh gitu. Tapi kalau sekarang kita boleh gitu, kita buat menarik kayak kita narik mukul dulu nggak boleh, kalau sekarang malah boleh gitu. Itu yang dulu kayak ya? kalau dulu itu pelanggaran berat gitu, kalau sekarang kayak dibolehkan gitu. Malahan mungkin ya. Bedanya signifikan banget sih. Oke. Berarti kalau kejuaraan terakhir ini nih Kakak, kejuaraannya apa yang terakhir? Kalau kemarin itu sih yang Porprov itu, Pekan Olahraga Provinsi. Itu mewakili apa tuh Kak? Tangerang Selatan itu. Oh iya. Ya itu ya saya juga sedikit sedih juga sih. Kenapa kayak tuh? Kita berjuang bener-bener kayak berjuang mati-matian yang tadi saya bilang kan, dari
eh, DKI latihan ke provinsi ke Tangerang Selatan sampai bener-bener malah dapat hasilnya yang nggak memuaskan dengan hasil kita Tidak gitu. sesuai harapan ya. Karena di situ kayak kita di partai final itu bener-bener apapun itu bisa terjadi gitu. Kayak kondisi fisik saya bener-bener langsung down karena saya sedikit emang ada nakal waktu itu. Iya. Iya sih, karena waktu itu berat badan saya over dan saya harus gimana caranya nih, saya harus menurunin gitu. Akhirnya minum obat waktu itu dulu kolak yang obat mentret itu ya. Akhirnya minumnya 2 tuh, harusnya keluar 1. semua Iya. Harusnya minum 1, saya minum 2. Jadi reaksinya itu dari jam 12 malam tuh, dari jam 12 malam sampai jam 7 pokoknya sampai jam 12 malam sampai jam 5 atau jam 4 gitu. Akhirnya paginya saya conditioning, terus baru abis itu pertandingan. Makanya saya benar-benar kayak anjir salah banget nih gue konsumsi ini gitu loh. Wow, menarik banget ya. Kak, kan kalau olahraga apalagi pencaksilat pasti kan banyak benturan yang terjadi nih Kak. Itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi apalagi ketika pertandingan ya guys. Nah, Iya. dari Kak Yasir sendiri pernah nggak sih Kak kayak ada pengalaman kurang enak? Contohnya cedera. Itu Kak Yasir pernah cedera nggak Kak? Kalau namanya pencaksilat itu kan body context gitu ya. Iya. Jadi namanya cedera itu udah pasti banget gitu. Kayak kita cedera, namanya main bola aja bisa cedera gitu, Iya, atau betul. yang memang nggak cuma nendang bola gitu, apalagi kita yang nendang orang gitu pasti Iya, cedera gitu. Tapi yang paling berkesan cedera itu memang bahu saya gitu. Bahunya kena. Jadi waktu saya di Jawa Timur pertama kali kena. Jadi saya waktu guntingan mungkin saya salah tumpuan, akhirnya bahu saya itu dislok, jadi geser gitu ke bawah, jadi turun kalau kayak gitu. Dislokasi. Jadi bahu kayak turun. Dan impactnya sampai sekarang saat ini gitu. Kalau kita kayak udah lama nggak pernah latihan nih, kayak kita nggak pernah latihan, terus akhirnya kita langsung latihan dan di situ kok tiba-tiba langsung latihannya langsung barbar nggak latihan penguatan kayak gitu. Nah itu sering banget terjadi disloknya. Jadi ketika kita over gerak saja, misalnya kayak saya gini aja nih, misalnya kayak nendang terus kayak gini, itu copot, baunya langsung copot gini, langsung turun. Jadi kayak engselnya gini. Jadi kayak teman-teman saya itu kayak ternyata udah kaget aja, udah bener-bener kayak udah kaget, ada yang kaget, kalau yang belum tahu saya kaget. Tapi kalau yang udah tahu saya udah biasa aja gitu. Gitu. Jadi kayak pas lagi waktu itu saya pertandingan tanding shadow gitu. Tiba-tiba bahu saya copot. Nah, teman saya yang belum tahu, "Ih, Yasir kenapa tuh?" Nah, teman saya yang udah tahu biasanya tenang aja, ntar dia juga naik sendiri gitu. Oh, jadi kakak bisa benerin sendiri gitu? Jadi udah dari kelas 2 SMP sampai sekarang ini kayak bener-bener kayak kalau udah turun ya udah gini aja udah langsung naik gitu. Jadi ada tekniknya sendiri gitu, kita udah ngerti sendiri sih. Kayak terus kayak cedera kaki yang benjol habis tanding bener-bener udah sering ya? benjol gitu, kayaknya hampir setiap pertandingan kita kayak gitu deh. Ya, jadi kayak udah biasa. Latihan pun juga bisa cedera, bisa merah-merah, benjol-benjol gitu jadi ya? kayak emang kalau kita mau pertandingan bener-bener harus kita nyiapin pil gitu atau obat buat pereda nyeri gitu, kayak obat-obat pereda nyeri yang memang disarankan di dokter sih kayak Makanya gitu. juga harus selalu siap sedia P3K ya Kak? Jadi emang obat-obat pribadi itu penting banget sih menurut saya. Nah, kalau orang cedera kan biasanya suka mungkin ngedown gitu. Nah, Kak Yasir sendiri pernah ngedown gak sih Kak? Terus kayak caranya bisa membangkitkan motivasi semangat buat latihan lagi, buat ikut tanding lagi. Padahal kan cedera bahu itu cukup parah ya, maksudnya untuk ukuran cedera yang seperti itu gimana sih Kak cara memotivasi diri mungkin kali ya? Iya sih, jadi dulu itu saya pernah ketika pertama kali cedera bahu itu saya selama 3 bulan itu rest, berlatih dan semuanya kegiatan saya rest gitu. Karena memang benar-benar dari pihak medis itu benar-benar disarankan ya nggak boleh beraktivitas dulu sampai benar-benar pulih itu. Jadi kayak ya udah benar-benar kayak saya emang dari dulu emang kita udah punya cinta banget sama pencaksilat. Dan emang apapun itu ya gua harus melakukan gitu, dan dari kecil sendiri ya emang saya tuh udah suka banget gitu, maksudnya
punya target, gue harus sampai sini nih, gue harus sampai sini gitu. Jadi kalau dibilang gue punya permotivasian orang lain atau gitu, enggak sih, kayak kata gue kayak motivasi orang lain tuh kadang bullshit gitu kan kayak gitu. Kalau kitanya sendiri nggak punya Rasa kayak ingin ya. iya rasa ingin dan rasa pengen punya capaian itu bullshit juga kan. Iya, iya. Kayak misalnya lu dimotivasiin sama ini. Tapi terkadang motivasi ini pas lu jalanin enggak juga gitu kan. Iya. Tapi kalau kita yang ngejalanin sendiri ya bodo amat, gue pengen pokoknya selagi kalau prinsip gue ketika gue waktu berada di pusat latihan waktu itu, jadi pelatih gue pernah bilang gini, kalau cedera lu masih jauh dari jantung, ya udah lu sikat aja langsung. Jadi ya buat apa gitu? Maksudnya cedera patah tulang seperti ya bau copot itu kan masih jauh banget ya dari kata jantung ya. Kayak gue kadang kayak dikasih video-video orang yang pertandingan tangannya patah, ketika tandangan patah tapi dia masih bisa sampai akhir. Ini loh contohnya orang berjuang. Dan di situ juga ketika gue bener-bener harus beradaptasi dengan cedera gue. Jadi kayak ketika gue lagi latihan dan gue cedera gue kambuh. Nah itu gue bener-bener kayak ya bodo amat, gue mau nggak mau gue harus makan ini latihan sampai habis gitu. Gue nggak mau berhenti gitu di situ. Jadi bener-bener kayak itu sebenarnya dari kata-kata dari pelatih gue juga sih. Iya. Lu kalau setiap cedera lu berhenti, latihan lu berhenti, lu bakalan sama ketika di pertandingan. Jadi kalau kalau dari segi latihan aja, kalau cedera dikit lu berhenti, nanti lu di pertandingan juga sama gitu. Cedera dikit lu bakalan berhenti juga gitu. Makanya akhirnya dari situ ngerubah stigma gue gitu kayak, wah gue harus kayak gini. Ternyata oh iya betul juga nih. Emang kadang sih ada sih segi yang memang motivasi orang itu emang ada, tapi memang ada buat kita. Tapi yang lebih penting itu ya motivasi untuk diri kita sendiri sih. Lu nyebur ke sini itu tujuannya buat apa sih? Ya jadi nggak buat sekedar lu latihan silat doang gitu, nggak sekedar lu tanding silat doang dan lu cedera lu habis gitu. Enggak. Jadi kalau memang lu cedera ya lu bangkit lagi gitu. Mungkin dari cedera itu lu punya motivasi tersendiri gitu. Oh wow, berarti memang kalau nggak didasari kecintaan akan sesuatu, contohnya kayak Yasir cinta dengan pencak silat dan juga ada tujuan-tujuan yang pengen dicapai, itu mungkin bisa, itu adalah motivasi tersendiri bagi Kak Yasir ya. Wow, keren banget. Nah, Kak Yasir kan sebagai seorang atlet pencak silat nih Kak, sebetulnya menjadi atlet pencak silat itu menjanjikan atau enggak sih Kak? Kalau kita bilang menjanjikan sih sebenarnya menjanjikan aja ya gitu ya. Kayak kita lihat ke belakang waktu 2018 itu kejuaraan Asian Games yang ada di yang ada di Indonesia kebetulan tuan rumahnya. Itu kan bonusnya tersendiri itu wah banget ya, kayak 1,5 miliar loh bonusnya. Wow, besar ya. 1,5 M. Dan di situ dia juara dan abis itu dia diangkat juga sebagai menjadi PNS gitu. Jadi kayak oh keren juga ya, maksudnya kayak kalau dibilang menjanjikan sih menjanjikan aja. Kayak apapun sebenarnya apapun kegiatannya sebenarnya itu menjanjikan ketika kegiatan itu positif gitu. Iya. Sih. Oh berarti memang banyak keuntungannya ya, bisa diangkat jadi PNS, terus dapat gaji mungkin ya Kak kalau sudah sampai di tim mungkin nasional gitu ya. Terus dapat bonus juga ketika menang pertandingan, itu memang menjadi atlet pencak silat itu cukup menjanjikan guys. Nah kalau dari Kak Yasir sendiri selama ini Kak Yasir sudah mendapatkan benefit apa aja sih Kak? Kalau benefit mungkin yang pertama ya karena kita olahragawan ya gitu, jatuhnya ya gitu. Mungkin yang pertama itu ya kita kayak investasi bener-bener investasi kehidupannya nyata gitu, kayak kesehatan gitu. Karena kita olahraga ya. Ya sampai saat ini ya mungkin alhamdulillahnya saya masih diberi kesehatan gitu ya. Jadi ketika saya nggak pernah yang awalnya saya intens latihan dan saya drop 1 bulan atau 2 bulan saya nggak latihan, itu bener-bener kayak langsung saya gampang banget sakit gitu ya. Karena saya sekarang memang masih mendalami latihan, ngelatih juga. Dan yang kedua kayak benefit yang saya dapat itu kayak dari mungkin
dari relasi teman banyak Iya, itu iya, itu iya. termasuk kayak benefit yang saya dapat juga kan. Iya. Kayak terus ada juga kayak alhamdulillahnya tuh saya juga udah ngebuka gitu namanya sedikit-sedikit kita ngebuka namanya klub atau kayak saya buka les-lesan privat pencak silat gitu. Iya, iya, iya. Kelas kalau saya yang sekarang ini saya lagi ngejalanin tempat privat-privatan kelas silat prestasi gitu. Namanya kelas silat prestasi, Kak. Jadi itu saya punya motivasi aja sih gitu ya kayak saya pengen gitu kayak anak-anak punya wadah buat latihan loh. Jadi kelas silat prestasi ini wadah buat latihan tambahan gitu. Iya. Kalau yang saya awal misi saya gitu. Jadi kayak anak-anak yang udah punya atau klub atau punya perguruan dan dia latihannya merasa kurang dan saya bisa gitu buat menampung di kelas silat prestasi ini. Ataupun kayak teman-teman yang memang bener-bener masih baru di pencak silat dan dia ingin mendalami pencak silat prestasi ini. Iya. Dan saya welcome gitu buat bisa ngajarin dari nol dengan kemampuan yang memang saya ada memang sedikit gitu saya mempunyai sedikit kemampuan buat pengalaman sharing-sharing pengalaman dan memang bisa kita implementasikan saat kita berlatih nanti gitu. Oh, wow. Itu di daerah mana, Kak, kalau boleh tahu? Kalau untuk kelas silat prestasi itu saya ada di daerah Depok dan juga ada di daerah Tangerang Selatan sih. Oh, gitu. Jadi sebelum adanya kelas silat prestasi ini, Iya. dulu itu sebenarnya saya udah ngebuat juga bareng temen-temen gitu, suatu komunitas dan itu kita buat namanya klub silat Asalabar gitu. Wow, apa tuh, jadi Kak? aman, selamat, lancar, barokah gitu. Jadi Wow. di situ karena waktu COVID pandemi waktu itu kan benar-benar kegiatan itu di keep semuanya dari mulai latihan dari mulai semua kegiatan olahraga bahkan sekolah pun dijadikan sebuah online gitu ya. Jadi Iya, iya. akhirnya saya mikir gitu nggak bisa nih maksudnya kalau kita lama-lamaan gini kan mungkin kalau waktu itu awal 2 minggu oke lah tapi kalau sekarang kayak kita lihat lama-lamaan nggak bisa nih. Akhirnya saya dengan teman-teman saya tuh kita buka aja kali ya karena saya itu kayak di kompleks saya itu bener-bener kayak orangnya mayoritas itu orang-orang yang suka silat gitu. Akhirnya iya, karena saya di situ emang di situ salah satu pelatih cabang juga. Akhirnya saya ngebuka aja deh karena di perguruan gak diperbolehkan. Akhirnya saya buka aja deh latihan sendiri. Jadi bukan bawa nama perguruan nih, asal nama klub aja gitu. Klub, ya. Nah akhirnya saya izin juga kan di situ izin juga ke pengurus dari Pengkot Persina Salsat dan di situ pengurusnya ya udah nggak apa-apa gitu Malah Mas. mendukung ya. Karena Iya, yang iya. menurunkan tidak boleh itu dari pusat gitu ya, dari pusat jangan buat kegiatan ya. Dan sebenarnya dari Pemkot itu harusnya ya udah nggak apa-apa kalau mau ikut kayak lebih cuek aja sih gitu. Maksudnya penyakit bisa dikalahkan loh dengan kita olahraga sebenarnya. Malah gitu. jadi sehat ya. Iya. Nah akhirnya dari situ kita latihan akhirnya karena saya di situ ada beberapa kesibukan dan akhirnya udah lepas lah di situ. Terus teman-teman saya yang bantu saya ngelatih pun sama gitu udah punya kesibukan masing-masing dan di situ saya mikir juga kan ketika saya mengajar saya baru-baru sih buka kelas silat prestasi ini mengajar di mana di Depok saya mengajar sebagai guru. Itu saya melihat kayak di sini ternyata ada peluang deh kayaknya nih. Kayaknya ada peluang nih kalau gua ngebuka ini dan di situ gua kan kayaknya sayang banget nih kalau anak-anak ini maksudnya dia udah punya potensi kan saya bisa ngeliat ya sebagai guru olahraga walaupun saya ngeliat sedikit gitu. Oh ini ternyata anatomi tubuhnya kayaknya bagus nih kalau kita alihkan bisa dikembangkan ya. Kembangkan di pencak silat. Akhirnya ya saya mengajak gitu satu persatu dan di itu kayak yang di rumah pun udah banyak kan yang minat dan di rumah itu awalnya cuma kayak privat gitu doang dan akhirnya saya buat aja gitu bareng teman-teman lagi kan ada teman-teman yang memang di situ yang sama-sama support ikut pencak silat gitu kita buka aja yuk kelas silat prestasi ini gitu. Oke. Jadi teman-teman juga udah mulai bergerak gitu. Walaupun bukan saya jadi yang megang. Jadi teman-teman sendiri jadi yang ada udah yang bantu ya. Jadi
kita itu kayak udah punya cabang-cabang gitu, maksudnya kayak temen nih megang sendiri, tapi dia bergerak sendiri, tapi membawanya nama kelas silat prestasi gitu. Dia masih kita kayak satu pikiran gitu. Jadi kayak teman-teman gitu kayak kalau mau ngebuka dan bingung mau buka apa-apa gitu ya nggak apa-apa, maksudnya kalau kita mau gabung atau gitu nggak apa-apa, terserah. Tapi kalau memang teman-teman mau mandiri itu juga nggak apa-apa gitu. Jadi kita pengen aja gitu kayak silaturahim nantinya gitu. Kelas silat prestasi berarti dibukanya di Depok dan Tangerang Selatan ya Kak. Nah itu ada media sosialnya nggak Kak untuk kelas silat prestasi? Untuk media sosial ada sih di Instagram. Jadi itu namanya kelas_silat_prestasi gitu. Tuh sih. guys, catat ya guys. Atau kalian bisa langsung aja klik link di description box ini. Buat yang mau join latihan nih, atau yang mau buka ikut ngelatih ya Kak ya, itu bisa juga di kelas silat prestasi gitu guys. Nah kalau untuk target Kak Yasir kedepannya nih sebagai seorang atlet pencaksilat tuh apa Kak? Kalau target sebagai atlet pencaksilat saya bunyi lagi tuh ya. Masuk nggak? Lanjut aja. Nggak apa-apa ada. Nggak apa-apa. Kalau target? Nah untuk target pencaksilat sekarang ini saya itu mentargetkan untuk kejuaraan Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah DKI. Kapan di tuh, Kak? bulan Agustus. Insya Tahun Allah. ini? Iya. Wow, mantap. Makanya saya ingin berjuang lagi gitu. Kita doakan ya guys, semoga lancar, sehat, dan juga nanti diberikan kemenangan supaya bisa lanjut ke tahap berikutnya gitu ya. Amin. Nah, terakhir nih Kak, tips dari Kak Yasir sebagai seorang atlet pencaksilat ya untuk anak-anak muda, untuk teman-teman kita nih yang mau jadi atlet pencaksilat dan tentunya menjadi seorang juara. Jadi kalau untuk tips sebagai seorang atlet, mungkin saya nggak pintar buat berkata-kata motivasi ya. Mungkin saya hanya mendengar agak sedikit teringat dari kata-kata pelatih saya. Jadi pelatih saya itu pernah berkata gini, apapun latihannya itu ya kalian harus memakannya gitu. Jadi entah itu latihannya capek, latihannya keras atau gimana, itu kalian harus memakannya dengan benar-benar kalian harus ya nerima itu semua gitu. Jadi jangan ada yang ngeluh gitu. Program apapun itu benar-benar kalian harus, karena apapun itu programnya pasti ya bermanfaat gitu. Walaupun kayak ada pelatih satu ngomongnya lu harus kayak gini nih, pelatih dua harus gini gitu, beda gitu. Nah kalau seperti itu ya benar-benar kita harus memakan semuanya, karena sebuah senjata itu bakalan kita pakai nantinya gitu. Kalau ibarat kalau kita perang gitu, kita hanya mengandalkan senjata pisau saja, walaupun pisau ini kalau kita analogikan bisa menebas gedung sekalipun. Tapi kan kalau nantinya kalau semisalnya kita bertemu dengan perang di medan perang, kita bertemu dengan ahli panah atau ahli pistol sekalipun, itu kan kita nggak berfungsi dengan senjata ini. Nah makanya itu kayak pelatih bilang A dan pelatih bilang B, itu sebenarnya semuanya bermanfaat. Tapi gimana caranya kita mengalokasikan program itu nantinya ketika di pertandingan itu. Makanya seperti itu sih. Jadi pelatih saya itu pernah bilang gitu, ada kata-kata pelatih saya pernah bilang gini. Jadi berkesan itu juga buat saya sampai saat ini gitu. Jadi setiap sang juara itu memiliki caranya masing-masing untuk jadi juara. Tapi setiap juara itu memiliki dua cara yang sama, yaitu berdoa dan berusaha gitu. Jadi kalau kita mikir, betul juga sih, kalau kita mikir kalau usaha tanpa berdoa itu ya sombong namanya, ya kan? Tapi kalau berdoa doang tanpa usaha, ya itu sia-sia, nggak bakal mungkin gitu terjadi. Nah itu sih menurut saya yang bikin saya mikir, oh ini bagus juga nih, maksudnya kalau kita harus balance gitu antara kita usaha dengan kita minta pertolongan juga kepada yang memang maha kuasa itu sih. Itu dia guys, menarik banget ya pembicaraan kita. Jadi benar juga nih kata Kak Yasir, bahwa kita harus terima nih apa yang pelatih kita sampaikan. Walaupun selalu ada perbedaan ya, mungkin pelatih satu bilangnya A misalkan, atau pelatih satu lagi bilangnya B, tapi itu bisa kita jadikan buat senjata kita nanti ketika digelanggang, seperti itu istilahnya. Dan aku juga pernah dengar nih guys, ada salah satu perkataan dari atlet
nasional kita bahwa pecundang itu selalu mencari-cari alasan, tapi sang juara itu selalu punya solusi. Nah itu dia guys, sekali lagi terima kasih kepada Kak Yasir udah sharing ilmu nih, berbagi ilmu kepada kita semua di podcast Inspirasi Muda ini. Iya, sama-sama. Tentunya tentang atlet pencaksilat yang sangat berprestasi. Wow, menarik banget nih, sangat memotivasi kita banget ya. Amin. Dan buat teman-teman semua yang mau tahu jadwal tayang podcast kita dan konten-konten menarik kita lainnya, kalian bisa ikutin terus updates-nya di berbagai macam media sosial kita. Ada di Instagram, di TikTok, dan juga ada di YouTube kita sendiri. Dan aku Ayu pamit undur diri dengan narasumber Yasir Ramadan Saputra. juga pamit undur diri. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di podcast Inspirasi Muda. Dadah. Bye-bye.